Walaupun gagal ya, saya diajarkan untuk terima hasilnya dan belajar dari kegagalan dan coba lagi. Jangan sampai berhenti karena itu. Profesor Dr. Karina Citra Dewi Jo PhD atau dikenal sebagai Karina Jo adalah seorang ilmuwan bioteknologi global yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan kontribusi hebatnya dalam pengembangan vaksin penting seperti TBC, Ebola, rabies, dan COVID-19 yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dengan pendidikan yang mengesankan dari University of Hong Kong hingga Royal Melbourne Institute of Technology, Karina menjadi bagian dari Jenner Institute University of Oxford dan sebagai profesor di Universitas Airlangga. Melalui ekspertisnya, Karina memiliki misi hebat untuk menciptakan solusi medis yang efektif dan terjangkau bagi semua kalangan. Karina adalah inspirasi nyata bahwa semua bisa jadi hebat, berprestasi, dan memberikan dampak positif bagi sesama. In collaboration with exceptional child, psychologist, and pediatrician. Hai Moms and Pops hebat, kembali lagi semuanya di Semua Bisa Jadi Hebat Podcast. Kembali bersama saya Shana Suartono. Di sini saya sudah ditemani masih bersama Karina Jo. Halo. Halo. Ada Samantha Elsener juga. Hai. Dan juga ada Dr. Ahmad Hafid. Halo semuanya. Welcome back. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas tentang know and nurture potential. Nah, kali ini juga pastinya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, di mana kita akan membahas tentang challenge is the fuel of learning. Dan ini kayaknya penting banget untuk semua moms and pops di luar sana, di mana penting banget nih untuk mengetahui kalau bagaimana sih kita bisa men-challenge anak supaya mereka tuh setiap hari tumbuh gitu ya dengan kreativitas, dengan bagaimana cara mereka untuk menyiasati dunia ini. Maka dari itu aku penasaran pertama nih, kembali lagi kita akan memulai dari Karina, karena kalau kita bicara tentang karir Karina sekarang luar biasa. Kamu waktu kecil ingat gak sih challenge apa yang mungkin pertama kali buat kamu itu apa ya, menjadi pintu masuk yang kok kayaknya ini sulit banget ya untuk aku lakukan gitu? Ya, saya masih ingat yang sampai sekarang yang saya sulit untuk mengerjakan adalah ya public speaking. Oh, saya gitu. ini orangnya introvert dan pemalu. Sama dong, tapi saya juga akhirnya harus ada di sini gitu ya. Iya. Kamu ingat nggak waktu itu apa sih pengalaman pertama yang waktu itu benar-benar bisa bikin Karina tuh ngerasa, aduh ini tuh berat banget gitu? Ya, selalu tugas dari sekolah, biasanya sering presentasi di depan kelas aja sudah buat saya panik sebenarnya ya. Oh ya? Ya, beberapa hari sebelumnya. Jadi ya saya selalu punya kesusahan untuk presentasi, terutama di depan kelas atau di depan publik, di depan orang banyak sebenarnya. Oh oke. Ingat nggak waktu itu, waktu Karina kecil tuh rasa apa sih yang waktu itu ada, dan waktu itu kamu menyikapinya tuh seperti apa ketika ada di depan begitu banyak orang, mulai membuka mulut tuh kan keluar tuh suara. Biasanya ada kepanikan tersendirinya baru di situ gitu kan kerasa. Iya. Jadi walaupun sudah tahu materinya seperti apa, tapi tiba-tiba disuruh ke depan, terus melihat banyak orang, terus semuanya mata tertuju, ya jadinya demam panggung biasanya. Dan mungkin jadi ngeblank biasanya. Oh gitu? Ya. Ngeblank. Kadang ya gugup, ngeblank ya, demam panggung ya. Semua perasaan itu ada. Jadi hilang tuh ya kata-kata yang udah dirangkai sebelumnya. Iya, benar. Semua sudah latihan, semuanya hilang. Ya. Oke. Nah waktu itu ingat nggak orang tua saat itu peran ibu sama bapak kamu tuh seperti apa ketika mencoba untuk menenangkan Karina? Mama saya lebih tahu mungkin sifat saya, mungkin saya jarang bicara di depan umum. Jadi ya mama saya sih nasihatnya selalu latihan. Mungkin di depan teman-teman yang dekat dulu mungkin lebih lancar nantinya pada saat harus menyelesaikan tugas itu. Oke, tapi kalau boleh cerita tentang ibu dan bapak kamu, sosok mereka seperti apa? Apakah mereka juga mudah untuk berbicara, talkative, atau seperti apa sih mereka? Ya, mereka bukan public speaker yang pastinya ya, tapi mereka punya generic advice lah, seperti latihan di depan teman, terus mungkin bikin skripnya, jadi mungkin setengah menghafal, setengah ya improvisasi seperti itu. Oke. Dan akhirnya waktu itu mampu untuk menenangkan Karina untuk akhirnya bisa menyelesaikan message yang memang mau disampaikan gitu ya?
Iya, kadang gagal juga, tapi ya setidaknya ada persiapan dan mungkin ada jedanya di tengah mungkin 5 atau 10 detik, tapi ya berpikir agak lebih cepat lagi aja yang sudah dihafalkan apa gitu. Lebih bisa Ya. kembali lagi Kembali ke lagi. essence-nya gitu ya, Iya. apa yang mau disampaikan. Ya mungkin nasihatnya juga jangan lihat semuanya, lihat satu orang saja Oh yang iya kamu lebih iya kenal ya. Iya benar. Aku juga dulu mendapatkan masukan serupa di mana kalau ngomong ke kamera itu sebenarnya kayak ngomong sama teman kita gitu kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya kan menenangkan ya. Karena biasanya jadi kalau public speaking tuh ngerasanya bebannya tuh di kita semua gitu. Padahal kan sebenarnya message-nya adalah yang terpenting gitu. Nah kalau gitu aku penasaran dari Sam pengen tahu nih sebenarnya ketika ini terjadi gitu kan seperti Karina merasakan challenge yang luar biasa ketika harus public speaking. Nah bagaimana sih peran orang tua tuh untuk mendampingi sang anak gitu ya ketika dia mendapatkan challenge seperti ini, dan ini kan kita bicara tidak mengenai hal akademis gitu yang mungkin bisa langsung dilemparkan ke profesional gitu, tapi ini hal-hal yang berhubungan dengan percaya diri, menumbuhkan rasa dia bisa nih melakukan hal ini gitu, brave gitu, bravery-nya itu gimana sih cara kita Jadi ngerasa anak hebat gitu ya. Iya sih, jadi memang biasanya moms and pops tuh ngerasa bingung dan pengen selalu jadi pahlawannya anak-anak. Iya. Jadi pada saat anak lagi main punya kendala, kesulitan-kesulitan gitu, itu bukannya langsung ditantang lebih lanjut lagi atau didampingi atau cuman disupport, ayo kamu bisa gitu, tapi langsung udah sini aku aja yang kerjain gitu. kasih solusi gitu Iya, padahal orang tuanya yang menyelesaikan, termasuk juga ketika mungkin ngerjain tugas-tugas sekolah ya, kalau misalnya masih usia-usia kecil 3-4 tahun gitu kan, kadang anaknya tuh suka nggak mau ngerjain sampai selesai, padahal itu adalah proses belajarnya anak. Nah orang tua suka ya udah deh diselesain gitu, padahal nilainya tuh bukan untuk itu tapi untuk anak berproses. Karena sebetulnya dalam perkembangan kognitif anak kita perlu memberikan hal-hal yang sifatnya menantang atau sulit buat anak sesuai dengan usianya tentunya ya. Karena kalau misalnya kita nggak ngasih itu, sinaps-sinaps di otak anak itu juga tidak terangsang dengan baik. Nah stimulasinya kan gimana sih memberikan stimulasi yang tepat. Nih loh kamu tuh punya kendala, tapi kendalanya tuh sebenarnya bisa kamu lakukan, kamu bisa menyelesaikan ini. Kalau hari ini kamu belum bisa, kita lanjutin lagi besok gimana? Gitu. Jadi ada jedanya proses berpikir anak, mungkin butuh waktu tidur dulu, makan dulu gitu kan. Terus baru abis itu dikasih stimulasinya lagi. Karena pasti pada saat mereka ada jeda, anak juga belajar hal yang lain karena dia jadi nggak overwhelmed atau jadi nggak ngerasa kewalahan kan. Dia ngerasa bahwa oh aku punya waktu untuk bisa memproses kesulitanku itu apa, dan ide kreatifnya nanti bisa keluar. Gitu. Jadi dia menghargai proses juga gitu ya? Menghargai proses gitu. Nah kenapa yang namanya proses anak tuh ngerasa sulit, kita perlu untuk mendukung dengan tepat, itu supaya anak-anak tuh punya daya tangguh atau disebutnya resilient gitu ya. Karena kalau misalkan semuanya orang tua yang nyelesain, mereka kan jadi nggak pede, nggak percaya dengan kemampuannya, dan jadinya nggak yakin kalau mereka tuh bisa. Nah ketika mereka bisa melakukan itu, akan membuat mereka ngerasa oh ya aku jadi makin bisa daripada kemarin. Sesederhana gini deh, misal ya, kalau si kecil tuh kan paling sering banget yang terjadi adalah megang botol susunya sendiri. Ya kan, yang tadinya orang tuanya tuh selalu megangin dia, let's say masih umur 2 tahun gitu deh, ya kan, kalau sambil minum sambil dipegangin, sambil manja-manja gitu kan biasanya si kecil tuh. Nah gimana caranya supaya dia pada saat minum susu, botolnya dia pegang sendiri, dan orang tuanya bisa tetap ada di sebelahnya atau melakukan aktivitas yang lain. Nah ini tuh sering banget gitu ya dikeluhkan oleh moms yang ngerasa kayak jadi anaknya bergantung sama momsnya kan. Nah kita harus ngarahinnya itu dengan cara kita yakinin dulu kan, step by step. Kamu tuh udah umurnya 2 tahun, aku yakin kok anakku si hebat ini tuh pasti bisa. Kita coba dulu ya, pegang dulu gitu. Dia mulai dari dia megang dulu kan sendiri. Nah mungkin ketika dia megang itu
kalau 2 menit, 3 menit untuk pertama kali buat dia tuh masih terlalu capek dan berat. Karena mungkin minum susunya tuh udah yang 200 ml gitu penuh kan, gitu. penuh berat gitu botolnya. Ya udah gitu. Udah 3 menit dibantuin pegang. Ntar tangannya kemana, ayo coba pegang lagi. Iya. Ya kan udah istirahatnya udah selesai gitu. Dilakukan terus menerus. Lama-lama kan anak kita juga jadi terbiasa dan jadi kuat kan. Iya, Jadi dia benar. bisa. Jadi kita mendampingi anak-anak itu nggak bisa, kamu bisa, pasti kamu bisa. Tapi bertahap Iya. gitu. Jadi kitanya juga nggak boleh buru-buruin dia ya. Benar, sesuai dengan kemampuannya dia bertahap. Kalau baru dilatih ya ekspektasinya nggak bisa tiba-tiba dia jadi jago kan. Benar. Gitu. Nah, termasuk juga bagaimana kita mendampingi regulasi dari emosinya anak. Oke. Biasanya kalau lagi kayak gitu, apakah anak capek atau enggak? Kalau lagi capek makin jadi tuh biasanya rewel. Nah, regulasi emosi sebetulnya bisa mengajarkan anak untuk menyadari emosinya dia tuh apa. Oke. Dan ketika anak lagi capek, apalagi nih dia bikin masalah atau ngerasa dirinya salah. Biasanya dia jadi kecewa sama dirinya atau jadi ngerasa frustrasi. Karena kok aku nggak bisa-bisa sih gitu. Nah, kita bantu untuk memberikan bantuan secara emosional ke anak itu dengan kita ngomong gitu. Iya, hari ini kamu lagi ngerasa buntu ya, Capek ya, frustrasi ya, nggak bisa-bisa nih bangun baloknya gitu. Kamu lagi pengen dimanjain ya gitu kan, atau kamu ngerasain apa sih, cerita dong gitu. Kalau mungkin yang usianya udah 3 tahun 4 tahun udah bisa lebih diajak ngobrol gitu. Nah, kita tuh bisa membuat anak untuk benar-benar nyaman ke kita. Sebetulnya sesederhana dipeluk atau tangannya dielus-elus, kepalanya dielus-elus gitu kan, sambil kita ngomongin emosinya dia. Lama-lama kalaupun misalkan dia ngerasa, aduh aku tuh nggak bisa ini segala macem gitu, tapi didukung sama orang tuanya, dibikin jadi ngerasa tenang, itu yang berperan penting adalah si regulasi emosinya. Oke. Bagaimana saat eskalasi emosinya dia naik dari yang tadinya dia sangat kecewa atau sangat frustrasi karena dia nggak bisa-bisa atau dia ngerasa gagal terus, oh ditenangin lagi. Nah, itu yang ngebentuk dia jadi resilient. Besoknya dia mau coba lagi. Iya. Besoknya dia mau coba lagi. Jadi semangat belajarnya tuh nggak pernah patah semangat gitu. Oke, karena dia juga ngerasa selalu didukung ya, Iya, diberikan cinta gitu kan. Iya, betul. Kayaknya itu yang paling penting ya. Nah, kalau gitu pengen beralih ke dokter. Sebenarnya ketika seorang anak menghadapi challenge gitu ya, menghadapi tantangan, apa sih yang terjadi di dalam otak anak? Nah, jadi kalau challenge atau tantangan itu sebenarnya adalah part of stimulation. Part of stimulation dengan kita memberikan suatu tantangan baru kepada anak kita, itu akan menjadi istilahnya, misalnya dalam tahapan tertentu kita bisa mengambil contoh nih, anak yang biasanya hanya meminum susu, hanya meminum ASI, kemudian di waktu tertentu dia harus mulai mencoba untuk makan. Nah, itu kan adalah suatu tantangan nih untuk supaya dia bagaimana sih caranya ini untuk mengunyah, bagaimana ini untuk mencium aroma makanan, bagaimana dia untuk menelan, itu adalah suatu proses challenging buat anak. Pada saat suatu proses challenging ini terjadi, yang tadi sudah disebutkan, ada proses namanya sinaps. Sinaps itu adalah dari sel-sel saraf akan menghantarkan istilahnya sinyal listrik lah, supaya anak ini encourage sesuatu yang baru, sehingga dia lama-kelamaan, misalnya kita nggak mungkin nih dalam satu proses makan dia langsung ahli. Kita orang tua ngeliat kayak gitu, waduh nggak doyan nih makanan aku nih. Ibunya keburu frustasi dulu setelah melihat itu. Padahal itu adalah merupakan suatu proses belajar. Dengan kita terus melakukan pengulangan-pengulangan tersebut, anak itu akan semakin mahir. Nah, itulah proses yang disebut dengan sinaptogenesis. Ada antara dua saraf yang saling
memberikan impuls atau saling memberikan sinyal sehingga anak semakin lama akan semakin mahir. Kemudian Membentuk jaringan baru gitu ya, Dok? ya, betul sekali, itu membentuk jaringan baru. Nah, interesting fact-nya, synaptogenesis ini terjadi pada hanya saat proses belajar saja. Kalau misalnya tidak diajarkan, anaknya mager, kitanya tidak ada stimulasi, ya tidak akan terjadi tuh proses synaptogenesisnya. Seperti itu. I see. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ya? Kita lakukan dengan kemauan orang tua, kita akan memberikan stimulasi yang baik buat anak kita, tentu saja dengan kasih sayang, dengan cinta, pasti anak kita akan tumbuhlah sinaps-sinaps dan synaptogenesis akan menjadi lebih baik pada anak kita. Gitu. I see. Ibaratnya kayak jaringan neuronnya tuh jadi bertambah lebih cepat berkali-kali lipat. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari dokter, pengen kembali lagi nih ke Karina. Mungkin Karina bisa cerita waktu menghadapi challenge-challenge di dalam hidup. Saat itu orang tua memberikan motivasi untuk Karina tuh seperti apa sih? Oh iya, dulu challenge yang terbesar mungkin pas masa-masa sekolah itu ketika mendapatkan nilai ujian yang buruk ya. Mungkin kalau nilai ujiannya jelek, saya pulang terus komplain ke mama kenapa nilainya jelek. Ya mama mungkin menghibur, ya nggak apa-apa, terus berikan solusi lah, advice. Ya kamu lihat dulu ujiannya, belajar lagi kenapa salah, nanti kalau ada ujian lagi jangan sampai salah di soal yang sama, seperti itu. Lebih itu ke solusi. Tapi jeleknya pasti kan cuma turun paling 0,5 gitu kan. Iya, tapi ya ada standarnya sendiri. Oke. Ya. Tapi itu adalah yang diberikan sama orang tua saat itu. Iya, iya. Oke, kemudian ada lagi nggak di dalam karirnya Karina ini? Karena kita tahu kalau sebagai seorang saintis itu pastinya harus memiliki resiliensi yang luar biasa. Nah, kalau gitu pengen tahu nih, orang tua dari Karina mengembangkan karakter kamu yang resilient seperti ini, dulu tuh seperti apa sih? Bagaimana kamu merasa kamu diberikan dukungan penuh oleh orang tua? Ya, menurut saya sih pembawaan dari orang tua sejak kecil sangat disiplin. Jadi ya setiap tugas ya saya harus kerjakan sendiri. Orang tua hanya memberikan pendampingan ya, memberikan informasi dan juga alat-alatnya, tetapi tugas-tugasnya saya harus kerjakan sendiri semuanya. Nah, walaupun gagal ya, saya diajarkan untuk terima hasilnya dan belajar dari kegagalan dan coba lagi, jangan sampai berhenti karena itu. Kamu ingat nggak satu titik kapan yang kamu ngerasa gagal banget nih di bagian ini dan bagaimana waktu itu orang tua memberikan support saat itu dalam karir Karina? Ada nggak momen seperti itu? Ya, ada satu momen yang mungkin setelah kuliah kita harus apply banyak grant funding dan karena kompetisinya sangat ketat pada saat itu, dari yang banyak yang saya apply mungkin saya nggak dapat apa-apa, itu mungkin down banget karena untuk menulis satu proposal saja ya butuh berbulan-bulan waktunya. Kebayang. Ya, jadi questioning apakah saya cocok jadi akademik atau apakah saya harus ganti profesi. Tapi ya orang tua selalu memberikan, walaupun dia nggak mengerti saya kerjakan apa, tapi selalu memberikan motivasi. Kalau memang sudah usaha, tanya saja feedbacknya kenapa nggak diterima dan mungkin perbaiki lagi dan kerjakan lagi. Ya jangan sampai berhenti di sini karena sudah sekolah dengan waktu yang lama ya, sayang kalau semuanya diganti karena kamu tidak mendapatkan funding di tahun itu saja. Coba lagi tahun depan. Oke. Jadi meskipun nggak ngerti, cintanya tetap nyampe lah ya. Meskipun bingung nih, tapi ya udah support tetap dikasih gitu. Tapi itulah tantangan menjadi orang tua pastinya ya. Pengen tahu dari SM lagi nih, aku pengen tahu sebenarnya untuk menemukan formulanya nih. Kita kan kalau punya anak tuh seperti main layangan ya, harus kayak tarik ulur, menemukan formula yang tepat gitu, yang balance, seperti apa sih gitu. Nah, gimana sih cara kita balancing antara disiplin dan encouraging dia, memberikan dia support, ngelus-ngelus itu di waktu yang tepat, tapi bisa juga mungkin di waktu yang dibutuhkan memang kita harus memberikan, enggak, kamu bisa, kamu
harus disiplin gitu. Itu gimana tuh Ya, caranya? formulanya kalau moms paps masih punya anak yang pertama pasti beda, kalau punya anak kedua pasti beda lagi, Iya. punya 3 anak, 4 anak pasti lain-lain lagi ceritanya. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya gini, kita mengetahui tahap perkembangan usia psikososial dan emosional anak ketika mereka ada di usia 2 tahun. Itu sangat penting karena mereka masuk ke fase belajar otoritas. Oh, oke. Gitu, yang dimulai dengan mereka bisa apa-apa sendiri, alias mereka mau belajar jadi anak yang mandiri. Nah, kita perlu memberikan kesempatan itu. Iya. Mereka mau mulai ambil gelas sendiri, mau ambil air sendiri, mau nyendokin susunya sendiri ke gelas atau ke botol susunya, itu perlu di encourage. Boleh kok, gitu. Silakan kok. Kalau ambur-amburan juga nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pernah lihat gak sih video yang ibunya lagi masak, terus dia gitu anaknya tuh mau mecahin telur, tapi telurnya nggak masuk ke dalam mangkok, jadinya kan kayak belepotan gitu kan kemana-mana. Terus dia gitu ibunya cuma bilang it's okay, gitu. Terus ibunya ngambil lap gitu, ngilapin, terus nih coba lagi, telurnya dicoba lagi. Nah, itu kan salah satu contoh kita tuh memberikan anak kesempatan Iya. untuk dia menjadi mandiri, bahwa kamu tuh bisa. Percobaan pertama kali gagal nggak Nggak apa-apa, apa-apa. tapi si orang tuanya kan ngasih kesempatan lagi kan. Iya. Nah, itu yang perlu kita lakukan supaya otoritas anak ini semakin terjaga. Disiplinnya dari mana? Ya dari manajemen waktu. Oh, ini waktunya main, waktunya mandi, waktunya makan, gitu. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan yang benar-benar aman juga buat anak bisa bereksplorasi macem-macem Penting gitu. banget ya. Penting banget gitu, yang mana ya kita mendampingi anak untuk main. Kalau kita pengen punya anak hebat, nggak mungkin dong orang tuanya cuman ya udah nih kasih aja mainan, suruh main sendiri. Dia juga nggak tahu cara main ini gimana kan. Iya. Jadi kita ajak dia main bersama dengan kita. Nah, ketika anak main bersama dengan kita, dia menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi gitu, kita udah bisa membaca gerakannya gitu. Oh, ini kayaknya nih kalau misalnya mainannya 4+, anaknya masih umur 3, dia bisa nggak? Bisa. Beberapa anak bisa melakukan hal itu. Tapi untuk dia menuju bisa, tahapannya gimana? Diajarin dulu kan? Iya. Dikasih perkenalan dulu pertama kali. Terus mungkin dia itu melakukan suatu kesalahan. Dari kesalahan ini kan menjadi kesempatan dia untuk belajar lagi. Iya. Oh, trial and error-nya tuh seperti ini. Akhirnya membuat anak juga jadi sabar, membuat anak juga jadi persisten, mau coba lagi, penasaran lagi. Jangan-jangan dari kesalahannya bisa menciptakan hal yang lebih hebat lagi loh. Contoh lah, kalau misalnya anak suka masak ya, kalau biasanya usia 3-4 tahun tuh udah suka masak tuh. Sesederhana gini deh. Misalnya komposisi makanannya itu kan biasa nuangin garam lada gitu kan. Mungkin biasanya cuman sedikit yang dikasih gitu. Terus ternyata gitu anaknya nuangin satu bumbu dapur lain yang nggak pernah dipakai Dimasukin, misalnya, karena dia nggak tahu kan ini apa sih gitu, kayak ya nggak sengaja gitu. Turn out ternyata jadi lebih enak makanannya, jadi ada rasa baru misalnya. Itu kan bikin salah satu pengalaman juga. Kamu menciptakan sesuatu nih, inovasi baru lagi nih gitu. Yang bikin anak jadi bangga kan sama dirinya. banget. Dan itu adalah proses belajar yang paling utama buat anak-anak, apalagi di usia ketika mereka 5 tahun pertama hidupnya. Yang mana akan bikin mereka jadi lebih percaya diri lagi. Karena tadi ternyata si kesalahan yang mereka buat secara nggak sengaja itu justru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih incredible lagi. Berarti memang pujian juga harus terus diberikan ya oleh orang tua untuk kayak encouraging dia untuk berkreasi gitu ya. Pujian yang tepat. Pujian yang tepat, oke. Tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan supaya beneran jadi anak hebat. Oke, baik. Kalau gitu pengen tahu juga nih kalau gitu dari dokter, gimana? Tadi kita udah tahu mengenai synaptogenesis seperti apa gitu ya. Dan kalau begitu bagaimana sih untuk mendukung synaptogenesis ini bisa prosesnya berjalan dengan lancar? Nutrisi apa sebenarnya yang dibutuhkan?
Oke, jadi sebenarnya masih sama nih. Nutrisi yang paling penting adalah ya kita sesuaikan dengan kebutuhan otaknya, yaitu lemak. Lagi-lagi lemak gitu ya. Nah, di sini kita pun harus melihat tadi interesting fact lagi nih. Kalau yang namanya usia awal itu di golden age 1, 3 sampai 5 tahun itu akan banyak sekali sinaps-sinaps yang terjadi lebih intens dibandingkan pada saat waktu dewasa. Jadi disitulah adalah kesempatan orang tua untuk memperkenalkan lebih banyak kegiatan yang akan membuat dia lebih mahir terhadap sesuatu yang orang tuanya inginkan. Oke. Oke, nah di situ perlu ada dukungan nutrisi. Dukungan nutrisi apa? Biasanya di situ akan ada protein. Mungkin banyak banget nih yang kita dengar kalau anak mau berat badan naik berarti harus pakai double protein. Orang tua banyak sekali seperti itu. Sebetulnya di sini ada kandungan namanya alfa-laktabumin. Alfa-laktabumin di sini adalah bentuk protein dan proteinnya itu mudah diserap. Dengan protein itu kita tahu akan membuat sel-sel akan lebih kuat, akan lebih kokoh. Nah, di situ si alfa-laktabumin akan diperkaya dengan sphingomyelin dan juga fosfolipid itu akan sama nih bekerja sama jadi satu. Mereka itu fosfolipidnya akan memperkuat si sel-sel sarafnya, kemudian si sphingomyelinnya itu akan menjadi suatu proses baru namanya nanti myelinisasi. Seperti itu. Oke, I see. Jadi inilah yang dibutuhkan untuk sinaptogenesis berjalan dan berproses dengan baik begitu ya. Betul. Jadi untuk keunggulan nutrisi kita harus ada formulasi yang tepat, level atau kandungan nutrisi yang tepat dan telah teruji secara klinis serta diberikan pada saat yang tepat. Yaitu paling baik adalah saat golden age. Golden age. Iya. Pagi, siang, sore, malam. Untuk Itu Untuk pemberian nutrisi yang untuk tepat pemberian loh. nutrisi yang tepat kapanpun itu adalah waktu yang tepat untuk anak kita. Yang penting Oke. pas golden age-nya. Betul. Oke, golden age 1 sampai 5 tahun ya. Baik, oke. Nah, itulah tadi ini menarik banget ya kita jadi tahu bahwa proses sinaptogenesis ini penting banget untuk seorang anak dan challenge itu adalah yang membuat sang anak ini jadi lebih resilient gitu ya, menemukan ketangguhan dirinya, kepercayaan dirinya yang pastinya juga akan membuat si anak ini bisa menjadi hebat pastinya. Dan itulah tadi episode kedua kita dan terima kasih banyak sudah sharing hari ini kembali di sini dan pastinya kita juga akan ngomongin banyak banget hal-hal yang menarik, topik-topik yang menarik lainnya pastinya di podcast Semua Bisa Jadi Hebat dan that's all for this episode. Thank you moms and pops. See you again. Bye. Advice yang terbesar adalah ya selalu belajar, update skillnya, adopsi teknologi yang baru, semua anak bisa menjadi hebat.